Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah alur cerita menarik tentang 6 orang pilihan yang diminta mendatangi sebuah tempat dan mengikuti sebuah permainan yang mempertaruhkan keselamatan mereka demi sejumlah uang. Film berjudul Escape Room dan rilis pada tahun 2019 ini akan menyajikan sebuah tontonan yang menegangkan. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe untuk mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film bermula saat 6 orang yang bernama Zoe, Jason, Ben, Danny, Amanda, dan Mike menerima sebuah kotak misterius dari orang yang tak dikenal. Mereka pun penasaran dengan kotak tersebut dan berusaha membukanya dengan berbagai cara. Mulai dari cara yang kasar seperti memukulnya, hingga menggunakan trik dan berbagai rumus untuk membukanya. Saat mereka berhasil membuka kotak hitam itu, terdapat sebuah kertas kecil yang berisi sebuah undangan untuk mengikuti sebuah permainan bernama Escape Room dengan hadiah sejumlah uang. Keenam orang dengan latar belakang berbeda-beda itu pun segera mendatangi alamat yang tertera dalam undangan itu. Setelah semua barang bawaan mereka diminta oleh petugas gedung, mereka pun bertemu dalam sebuah ruangan dan saling berkenalan satu sama lain. Beberapa saat kemudian, saat Ben akan keluar ruangan untuk merokok, gagang pintu yang dipegangnya tiba-tiba patah dan terlihat ada sebuah alat pengatur suhu di baliknya. Dari sinilah mereka mulai menyadari jika permainan itu sudah dimulai. Mereka pun mulai mencari petunjuk untuk membuka pintu ruangan itu. Lalu tanpa sengaja Mike menemukan sebuah obeng di sebuah buku bertuliskan 451 Fahrenheit. Dari situ Zoe berpikir jika mungkin saja itu adalah kode yang harus ia masukkan pada pengatur suhu di sana. Dia pun segera memutar knob ke angka 451. Namun tanpa diduga, dia justru mengaktifkan pemanas di ruangan itu ke suhu 451 derajat Fahrenheit. Semua orang menjadi sangat panik dan mulai meminum air yang ada di sana karena ruangan yang sangat panas. Mereka berusaha kembali mencari petunjuk untuk melarikan diri dari ruangan itu. Zoe pun melihat sebuah tulisan di dinding yang bertuliskan petunjuk untuk selalu menggunakan tatakan gelas. Lalu mereka pun menemukan sebuah tombol di tiap tatakan gelas yang ada di meja. Saat mereka menekannya bersama-sama, tombol itu membuka sebuah lorong kecil untuk jalan keluar mereka. Lalu bagaimana mereka bisa tetap menekan semua tombol di meja agar lorong itu tetap terbuka dan mereka bisa keluar? Setelah berpikir lama, mereka pun menggunakan gelas yang diisi air untuk menekan tombol-tombol itu. Namun mereka hanya bisa mengisi 5 gelas air saja karena sebelumnya Amanda telah meminum segelas air di sana. Setelah beberapa orang berhasil keluar, kini tinggal Ben dan Danny yang tersisa di ruangan itu. Sementara ruangan semakin memanas. Untungnya, berkat minuman keras yang masih disimpan oleh Ben, dia bisa menambahkan minuman itu ke dalam gelas ke-6 dan akhirnya mereka pun bisa masuk ke lorong tepat waktu. Keluar dari lorong kecil itu, mereka memasuki sebuah ruangan semacam pondok musim dingin dengan berbagai perkakas di sana. Mereka pun mulai memperdebatkan apakah ini hanya sebuah permainan atau nyawa mereka benar-benar terancam. Danny sangat yakin jika ini hanyalah sebuah permainan. Namun Amanda yang ketakutan berusaha berteriak ke arah CCTV dan berkata bahwa ia ingin menyerah. Jason pun mengingatkan Amanda bahwa hadiah uang yang akan mereka terima cukup besar dan ia ingin melanjutkan permainan itu. Singkat cerita, Jason menyadari jika pintu keluar dari pondok itu memerlukan sebuah kode untuk dibuka. Mereka pun mulai mencari petunjuk di dalam pondok itu.
Lalu Ben pun memperhatikan tanduk-tanduk rusa yang terpajang di sepanjang dinding pondok. Di bawah tanduk-tanduk rusa itu terdapat beberapa huruf. Ben pun tiba-tiba teringat kecelakaan yang pernah dialaminya bersama teman-temannya saat ia sedang menyetir dalam keadaan mabuk dan mereka menyanyikan lagu Rudolf Sang Rusa. Ben pun berkata bahwa password dari gembok di pintu adalah Rudolf. Dan benar saja, pintu pun segera terbuka. Ben pun mulai menyadari jika seseorang mengetahui masa lalunya dan sengaja menyeting permainan ini dengan suatu hal yang berhubungan dengan kejadian di masa lalunya. Keluar dari pondok, sebuah danau yang membeku terbentang di depan mata mereka. Danny yang berusaha berjalan melewati hutan terbentur pada sebuah dinding tak kasat mata yang menyadarkan mereka bahwa ini bukanlah hutan yang sebenarnya. Danny yang terjatuh pun menyebabkan danau itu mengalami keretakan. Tiba-tiba angin besar menyembur dari dinding dan pintu pondok tertutup dengan sendirinya hingga mereka harus bertahan dengan udara yang semakin dingin dan membekukan badan. Mereka pun mulai mencari petunjuk untuk kabur dari ruangan itu. Jason menemukan sebuah pintu besi terkunci di ruangan itu. Amanda menemukan sebuah jaket yang entah mengapa membuat Jason tertegun. Akhirnya mereka memutuskan untuk memakai jaket itu secara bergantian karena menyadari orang yang membuat permainan itu ingin mereka berebut memakai satu-satunya jaket yang ada di sana. Sementara Zoe menemukan sebuah magnet di mulut sebuah pajangan beruang. Dan Mike menemukan sebuah alat pancing di atas pohon. Pada saat itu juga Ben menemukan sebuah lubang di danau. Mereka pun berinisiatif memasang magnet yang telah Zoe temukan pada alat pancing dan mereka mendapatkan sebuah balok es berisikan sebuah kunci. Pada saat itu Danny ingin meminjam korek api pada Ben untuk membuat api unggun. Ben pun melemparkan korek apinya. Danny yang berusaha mengambil korek api itu justru terperosok ke dalam danau yang suhunya sangat dingin. Teman-temannya berusaha menolongnya, namun nyawa Danny tak terselamatkan. Setelah rasa terkejut mereka hilang akibat kematian Danny, mereka pun menggunakan panas dari tangan mereka untuk melelehkan es itu, meskipun mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk melakukannya. Kemudian, mereka pun mulai mencari pintu yang tadi sempat Jason temukan. Di tengah serangan dingin yang menghunjam tubuh mereka, dengan susah payah mereka pun akhirnya bisa menemukan pintu itu tepat pada saat ledakan-ledakan terjadi dari dalam danau dan mengancam keselamatan mereka. Selamat dari ruangan dingin danau es, mereka pun memasuki sebuah ruangan bar yang semua perabotnya terbalik. Setelah melihat sekeliling ruangan, terlihat sebuah pintu berwarna kuning tanpa knop pintu di ujung ruangan. Terlihat jika mereka harus menemukan knop pintu untuk keluar dari ruangan itu. Lalu saat sebuah gagang telepon berdering dan Mike mengangkatnya, terdengar sebuah suara keras yang sangat mengganggu telinga. Saat mereka sedang mencari petunjuk dan gagang telepon berdering kembali, tiba-tiba lantai ruangan itu mulai runtuh dan Mike hampir saja terjatuh. Mereka menyadari jika setiap saat telepon itu berdering, maka lantai akan runtuh sebagian. Mereka pun mulai merapat ke dinding dan berusaha menjauhi lantai. Lalu Amanda pun menaiki dinding dan menemukan sebuah brankas berpaspor. Zoe yang melihat puzzle di dinding berusaha menyusun puzzle itu dan berharap bisa menemukan password untuk membuka brankas. Setelah menyelesaikan puzzle yang menunjukkan warna bola biliar, kuning yang berarti 9, hitam berarti bola 8, dan biru berarti bola 10, dia pun menyuruh Amanda memasukkan angka-angka itu.
Namun ternyata itu tak berhasil. Lalu tiba-tiba Zoe kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari dinding. Pada saat ia pingsan, memori akan dirinya yang pernah mengalami kecelakaan pesawat pun terlintas di benaknya. Ruangan terbalik ini seakan menggambarkan masa lalunya saat pesawatnya jatuh dan terbalik. Kemudian setelah Zoe sadar dan menyadari jika ruangan itu terbalik, ia pun meminta Amanda untuk memasukkan angka-angka itu secara terbalik. 01, 8, dan 9. Berangkas pun terbuka dan mereka menemukan sebuah knop pintu untuk membuka pintu keluar dari ruangan itu. Lalu mereka pun bersusah payah mendekati pintu kuning, namun Amanda tanpa sengaja menjatuhkan knop pintu itu ke lantai. Dia pun berusaha mengambil knop pintu itu. Namun tiba-tiba telepon berdering. Dengan segera Amanda melemparkan knop pintu itu pada Jason tepat saat lantai mulai runtuh. Amanda berusaha berpegangan pada gagang telepon saat teman-temannya berusaha menolongnya. Namun, akhirnya ia pun terjatuh hingga tewas. Setelah itu mereka pun memasuki sebuah ruangan yang terlihat seperti sebuah rumah sakit. Mereka pun terkejut saat mendapati ruangan-ruangan itu mirip dengan desain rumah sakit saat mereka pernah dirawat. Lalu mereka pun menyadari mengapa mereka dipilih ikut dalam permainan itu. Ternyata mereka memiliki sebuah kesamaan, yaitu mereka adalah satu-satunya orang yang selamat dari sebuah kecelakaan. Ben adalah satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan mobil yang dikendarainya bersama teman-temannya. Zoe adalah satu-satunya korban selamat dari kecelakaan pesawat yang ditumpanginya. Jason adalah satu-satunya orang yang selamat saat kapal yang ditumpanginya bersama temannya tenggelam di tengah laut. Dan Mike adalah satu-satunya korban selamat dari kecelakaan di tambang tempatnya bekerja. Zoe pun berspekulasi jika orang yang mendesain permainan ini sengaja mengundang mereka, orang-orang yang dianggap sangat beruntung, sebagai satu-satunya korban selamat dari sebuah peristiwa, untuk mengetahui siapa yang memiliki keberuntungan terbesar di antara mereka. Lalu ada sebuah video operasi jantung yang terputar di sana, dan sebuah timer yang terus berhitung mundur berdurasi 5 menit. Dan mereka menemukan sebuah ronsen tangan yang setelah diamati berbentuk kode EKG, hingga mereka mencari mesin EKG di ruangan itu dan berpikir itulah petunjuk untuk mereka keluar dari ruangan tersebut. Mereka pun kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan dengan mesin itu. Jason yang berpikir jika salah satu dari mereka harus meninggikan detak jantungnya, menggunakan mesin itu pada Mike hingga membuat detak jantung Mike tinggi. Namun timer itu masih belum berhenti. Dan sayangnya, karena hal ini Mike justru tewas di tempat. Setelah itu, Jason baru menyadari jika seharusnya dia menurunkan detak jantungnya, bukannya menaikkannya. Dia pun berusaha menenangkan dirinya dan menurunkan detak jantungnya hingga pintu pun akhirnya terbuka. Pada saat itulah, ruangan itu tiba-tiba dipenuhi oleh gas beracun. Ben dan Jason berhasil pergi ke ruangan berikutnya. Mereka pun meninggalkan Zoe yang pingsan karena gas beracun itu. Di ruangan berikutnya, mereka perlu membuka pintu palka untuk keluar dari ruangan. Namun ternyata pintu palka itu telah dilapisi oleh racun. Hal ini membuat mereka larut dalam halusinasi. Mereka menemukan sebuah petunjuk untuk menemukan obat penawar racun yang ternyata hanya tersedia 1 dosis saja, hingga membuat mereka saling memperebutkan obat penawar itu. Ben pun berhasil mengalahkan Jason dan membawanya masuk ke ruangan berikutnya. Ruangan itu mirip dengan ruangan perpustakaan yang ternyata setelah Ben menyentuh puzzle di dinding dan menggeser-gesernya,
membuat ruangan itu perlahan menyempit dan menghimpitnya. Meski Ben berusaha mencari petunjuk untuk menyelamatkan diri, ruangan itu tetap semakin menyempit hingga ia harus bersembunyi di perapian dengan api yang masih menyala. Dan untungnya, dia masih bisa selamat setelah dinding-dinding perpustakaan menutup. Di sana Ben pun bertemu dengan game master permainan itu. Pria itu mendekati Ben dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Dari sini baru diketahui jika permainan ini disiarkan secara live ke seluruh dunia dan para orang-orang kaya menonton dan bertaruh tentang siapa yang akan memenangkan permainan itu. Lalu pria itu berusaha membunuh Ben karena ia ingin semua peserta permainan itu mati. Tiba-tiba, Zoe muncul dan menembak pria itu. Ben, come on! Until we finish our game, Zoe. Make sure this... Ternyata Zoe selamat dari ruangan gas beracun karena ternyata dia menemukan masker oksigen dan menggunakannya dan berpura-pura pingsan. Saat para pengawas datang ke ruangan itu, Zoe pun menghabisi mereka dan melarikan diri. Pada akhirnya, Ben dan Zoe pun selamat dari permainan itu. Mereka pun melaporkan hal itu pada polisi, namun para polisi tak menemukan bukti apapun tentang adanya permainan tersebut. Look, this was the duct! There was a painting that came down! Substances in his bloodstream. No way. Beberapa bulan kemudian, Ben dan Zoe pun bertemu kembali. Ternyata, selama ini Zoe menyelidiki permainan itu dan menemukan sebuah fakta bahwa ada sebuah organisasi besar di balik adanya permainan. Dan dia pun mengajak Ben untuk membongkar rahasia organisasi itu. Pada akhir film, terlihat jika organisasi itu telah mengetahui rencana Zoe dan Ben. Mereka terlihat sedang mempersiapkan untuk permainan selanjutnya. Dan film pun selesai. Oke, kita akan bahas kelanjutan petualangan Zoe dan Ben di sequel Escape Room selanjutnya. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. See you when I see you. Bye!